Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan hasil review jurnal, yaitu tentang pengaruh pendekatan pembelajaran reciprocal teaching dan gaya belajar auditorial terhadap hasil belajar pendidikan agama. Untuk identitas jurnal, yaitu yang pertama di sini ada nama jurnal, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora. Yang kedua, di sini ada volume, nomor, dan halaman. Untuk volume yaitu 2, nomor 1, dan halaman 193 sampai 197. Yang ketiga yaitu judul jurnal, yaitu pengaruh pendekatan pembelajaran, reciprocal teaching dan gaya belajar auditorial terhadap hasil belajar pendidikan agama. Yang keempat yaitu nama penulis, yaitu Al-Kautsar Saragi. Yang selanjutnya di sini ada abstrak. Untuk yang pertama jumlah paragraf, yaitu ada 1 paragraf. 2 halaman, yaitu terdapat setengah halaman. Yang ketiga ukuran spasi, yaitu 1,0. Yang keempat uraian abstrak, yaitu abstrak disajikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di dalam abstrak, penulis mengemukakan tujuan dilakukannya penelitian. Yang kelima yaitu Cardboard Journal, yaitu pendekatan reciprocal teaching, gaya belajar auditorial, dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu pendahuluan jurnal. Nah, di dalam pendahuluan jurnal, penulis menggambarkan gaya belajar yang dilakukan guru di sekolah. Salah satu faktor penting yang diduga menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik adalah gaya belajar siswa yang tidak sesuai dengan pendekatan pembelajaran di kelas. Selain itu, pendekatan pembelajaran yaitu juga berpengaruh dalam capaian hasil belajar siswa. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran yang sebaiknya dilakukan adalah reciprocal teaching. Dengan latar belakang demikian, penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui yaitu apakah pendekatan yang sesuai dan gaya belajar siswa dapat memperbaiki capaian hasil belajar dan untuk pengaruh pendekatan pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran reciprocal teaching dan gaya belajar auditorial terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam. Sedangkan yang kedua, untuk mengetahui apakah pendekatan yang sesuai dan gaya belajar siswa dapat memperbaiki capaian hasil belajar. Sedangkan untuk metode penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimen semu, quasi eksperimen research method, dengan desain faktorial 2x3 dan dilakukan pada siswa MTS Laboratorium Ekip UMN Al-Wasliyah Medan dengan sampel sebanyak 52 orang. Sedangkan untuk hasil pembahasan berdasarkan data hasil belajar kelompok gaya belajar auditorial, kelompok kontrol dapat dijabarkan bahwa dengan min 69,03 berada pada kelas interval 65 dikurang 75 65 dikurang 75, ini berarti ada sebesar 24,14% responden pada skor rata-rata kelas, 41,38% di bawah skor rata-rata kelas, dan 34,48% di atas skor rata-rata kelas. Sedang jika dilihat dari hasil belajar kelompok gaya belajar auditorial kelompok eksperimen, dapat dijabarkan bahwa
Dengan min 53,56 berada di kelas interval 49 sampai 56. Ini berarti ada sebesar 0,00% responden pada skor rata-rata kelas dan 32% di bawah skor rata-rata kelas dan 68% di atas skor rata-rata kelas. Yang selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama itu secara keseluruhan hasil belajar siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran reciprocal teaching pada kelas eksperimen lebih tinggi dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran reciprocal teaching dapat meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua, itu bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual yang diajar dengan pendekatan reciprocal teaching lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan strategi ekspositori. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, itu bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual pada kelas eksperimen terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan siswa yang memiliki gaya belajar visual pada kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar yang memiliki gaya belajar visual pada kelompok eksperimen dan kontrol. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini. Secara keseluruhan, jurnal penelitian ini memiliki kelebihan yang sangat menonjol. Jika dilihat dari abstraknya, penulis sudah menggunakan abstrak dengan format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik. Dengan hal ini dapat mendukung jurnal ini untuk berpotensi menjadi rujukan secara nasional dan internasional. Kelebihan yang lain dari jurnal ini bisa dilihat dari perhitungan dalam mencari dan menyajikan sebuah data dengan sangat valid dan sangat dipertanggungjawabkan. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini memiliki kekurangan, dan kekurangannya dijelaskan secara detail pada jurnal ini. Dalam jurnal ini hanya dijelaskan hasil dari perhitungan dan penyajian sebuah data saja, tetapi hasil dari penyajian data tersebut tidak dijabarkan secara jelas. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami seputar materi kami. Kami mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.